Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita terbaru yang ditulis pada tanggal 4 November 2023 di websitenya RMI NU Banten OR.id. Surat untuk Robito Alawiyah dan Gus Rumail. Coba cek terus videonya. Penulis pagi tadi telah mengirim surat yang ditujukan kepada Robito Alawiyah di Jakarta dan Gus Rumail yang di Jepara. Surat itu kepada Ketua Robito Alawiyah terkait dengan masih-masihnya para keturunan Ba'alawi yang mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini di website resmi ya, RMI NU Banten. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti baik secara pustaka maupun hasil uji DNA bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan surat kepada Gus Romel terkait klaimnya tentang penemuan kitab sezaman. Mungkin besok surat itu baru sampai ke kantor Robito Alawiyah dan butuh beberapa waktu sampai ke Jepara. Ini perkembangan terbaru berkaitan dengan konflik nasab dari dua kubu, antara kubu Gus Imad dengan Robito Alawiyah. Surat ini dilayangkan sebagai bentuk proses perkembangan dari sekian banyak diskusi berkaitan dengan tersambung atau tidak, dan sudah menimbulkan banyak sekali gejolak-gejolak di mana dari dua kubu ini saling benturan ya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kasus terakhir kemarin, Gus Imad ditolak berceramah di salah satu tempat di sekitar Jakarta. Dan ini perkembangan terbaru terkait dengan tulisan Gus Romel bahwa ia menemukan bukti zaman itu. Penulis tidak melihatnya demikian. Beberapa sanad hadis yang ditampilkan oleh Gus Romail yang katanya dari sebuah manuskrip sezaman itu mencurigakan. Ia tanpa alamat, tiada tulisan yang disebutkan, tiada tahun penulisan yang dinyatakan. Katanya masih dirahasiakan, bukan rahasia tapi karena itu hanya PHP belaka. Manuskrip itu bukan tentang tahun yang disebutkan, tetapi tentang tahun berapa manuskrip itu ditulis. Isinya pun membingungkan, misalnya tentang sanad hadis yang menyebut telah menceritakan kepadaku ayahku dan pamanku Ubaidillah, keduanya putra Ahmad al-Abah. Kalimat ini nampak sekali dipaksakan. Muhammad bin Ali Ba'alawi, baik ia sohib mirbad atau ia faqih muqaddam, tidak dikenal sebagai perawi hadis. Jelas itu manuskrip abal-abal. Ini ya bantahan dari isi tulisan yang disampaikan oleh Gus Imad melalui website RMI NU Banten. Gus Romel juga mengatakan ia menemukan bukti zaman Ahmad al-Muhajir. Jelas jika yang dimaksud Ahmad al-Muhajir itu adalah Sayyid Ahmad bin Isa, tentu bukti sezaman itu banyak, karena Sayyid Ahmad bin Isa memang sosok historis yang terekam kitab-kitab nasab zaman atau mendekatinya. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bukti zaman yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini yang tidak akan pernah ditemukan sampai puyuk buntutan. Maksudnya ini saya nggak paham ya. Jadi pada prinsipnya surat ini dilayangkan oleh Gus Imad kepada Robito Alawiyah dalam rangka merespon beberapa perkembangan terakhir, karena memang konflik ini sudah tidak ilmiah lagi. Kami sebagai santri tentunya mendorong diskusi ini terus berlanjut, tapi sifatnya ilmiah, bukan pola-pola persekusi ala kampungan yang tidak mendidik dan justru menciptakan kerusuhan-kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami sesungguhnya netral-netral saja ya. Karena bagi kami ini adalah merupakan khazanah pengetahuan yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Kita tidak boleh baper, tidak boleh marah melihat diskusi ini. Jadi kalau misalnya sebagaimana dikatakan oleh
Profesor Dr. Moncen Ali misalnya, yang mengatakan bahwa jika seorang itu memiliki klaim berdasarkan dokumen internal, maka sah-sah saja. Misalnya, saya klaim sebagai keturunannya Nabi Adam. Saya punya data-data yang diturunkan secara turun-temurun dari bapak, kakek, dari buyut-buyut saya. Maka itu sah-sah saja. Silahkan gitu loh. Tetapi akan menjadi masalah jika kemudian klaim itu disosialisasikan kepada orang lain. Ketika disosialisasikan kepada orang lain, maka orang lain berhak dong mempertanyakan. Mana buktinya bahwa dirimu keturunan si A, si B? Boleh dong orang luar, pihak eksternal mempertanyakan. Makanya kata ahli filolog Profesor Dr. Moncen Ali itu, dokumen internal itu harus dan wajib dikuatkan oleh dokumen eksternal. Gitu loh. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh historis, bukan tokoh fiktif, boleh-boleh saja jika kita meyakini berdasarkan keimanan, berdasarkan doktrin, turun-temurun. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang non-muslim mempertanyakan, benar nggak Muhammad itu tokoh historis? Ya kita harus menyampaikan banyak sekali bukti-bukti yang diperkuat oleh bukti-bukti eksternal. Nah, itu sudah hal biasa ya bagi orang yang belajar di kampus. Tapi orang yang hanya belajar di jalanan ya, saya pikir ya nggak mungkin tahu persoalan ini. Makanya tidak heran kalau kemudian ketika cara-cara ilmiah itu tidak menemukan solusi, cara-cara persekusi yang dilakukan karena sudah mentok gitu loh. Kalau mereka pinter, kalau mereka cerdas, memiliki bukti-bukti otentik, pasti mereka akan meladeni dengan argumentasi-argumentasi yang logik. Tetapi ketika sudah mentok, ya, merasa terancam, merasa reputasinya akan berkurang, maka cara-cara kampungan itu pasti dilakukan. Makanya saya sudah mulai jenuh dan malas mengikuti perdebatan ini karena saya pikir sudah mulai bergeser ya. Yang satunya meneliti secara ilmiah, yang satunya kayaknya sebaliknya. Yang dilakukan hanya persekusi-persekusi atau penolakan-penolakan di mana-mana, dan itu tidak sehat bagi bangsa Indonesia. Makanya saya mendorong kalau misalnya perdebatan ini masih mau dilanjutkan silakan, tapi dengan cara-cara yang ilmiah. Kalau perlu nanti kesimpulan dari hasil penelitian itu dibukukan sehingga bisa mencerahkan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya cara-cara kampungan dikedepankan, ya mendingan kita off aja. Tetapi dengan catatan, ketika persoalan itu sudah mentok, tidak ada jawaban-jawaban yang jelas berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah, maka ya tidak perlu lagi untuk berkampanye bahwa saya ini keturunan ini, memanfaatkan nasab untuk mempertahankan nasib, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita semakin cerdas, semakin bijak, dan melihat persoalan ini dengan kacamata yang ilmiah, bukan dengan cara-cara kampungan dan tidak terdidik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin menunggu respon dari surat terbaru dari Gus Imad ini. Mudah-mudahan direspon dengan baik, penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan sikap-sikap yang ramah, ya, tidak saling gontok-gontokan, sehingga masyarakat di akar rumput itu semakin tercerahkan, bukan semakin membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.